Dalam terjemahan FAYH, saya lebih suka dengan terjemahan yang ini. Menuliskan begini, waspadalah, supaya kalian siap pada waktu aku datang dengan tiba-tiba. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, aku datang seperti pencuri. Tiba-tiba, berjaga-jagalah, karena aku datang seperti pencuri. Tidak akan pencuri berkata kepada pemilik rumah, nanti malam jam 12 aku akan datang ya, akan naik ke dalam ke tembok kamu, masuk ke dalam rumah kamu siap-siap ya. Kayaknya tidak akan ada pencuri yang begitu. Pencuri akan datang tanpa kita duga. Namun Yesus berkata supaya kita berjaga-jaga. Lalu ayat ini dilanjut, jangan sampai aku mendapati kalian hidup bebas dengan berfoya-foya serta bermabuk-mabukan. Maksudnya apa? Maksudnya ini gambarannya ada seperti perumpamaan tentang hamba yang malas dan hamba yang jahat. Dalam Matius 24. Ketika tuannya pergi, maka si hamba itu bermalas-malasan dan dia jahat. Dia melakukan hal-hal yang jahat dengan memukul, menyiksa hamba-hamba yang lain. Dan dia bergaul dengan orang-orang jahat. Lalu ia bermabuk-mabukan. Dan ketika tuannya itu datang mendapati hamba yang jahat itu, maka hamba yang jahat itu menerima hukuman. Lalu ayat selanjutnya, dan tenggelam dalam kehidupan duniawi seperti orang-orang lain di dunia ini. Ayat ini bisa mengacu kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat di mana gereja tanpa Kristus. Mereka hidup dengan keduniawian, mereka hidup dengan mengandalkan hal-hal fisik, hal-hal materi. Dan mereka berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan satu apapun. Namun Yesus berkata, sesungguhnya kamu itu miskin, sengsara, telanjang dan buta. Ayat ini menjelaskan, dan tenggelam dalam kehidupan duniawi seperti orang-orang lain di dunia ini. Sepertinya ada orang-orang di antara umat Tuhan yang penting cukup datang ke gereja, udah gitu aman. Kayaknya nggak begitu. Ayat ini menjelaskan lain. Ayat ini menjelaskan nggak cukup dengan kehidupan yang penting datang ke gereja. Bukan itu yang Tuhan maksud. Ada yang lebih daripada itu. Yaitu hari Tuhan bisa datang seperti suatu jerat bagi umatnya yang tidak menjaga diri dengan baik. Artinya ada umat Tuhan yang hidupnya setengah rohani, setengah lagi rohana. Maksudnya setengah dia menjadi penyembah Tuhan, setengah juga dia menjadi penyembah hal-hal materi, hal-hal duniawi. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan sendiri juga tidak mengenal dia. Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi sorotan di ayat ini. Lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana cara menjaga diri? Itu pertanyaan yang penting dan serius. Bagaimana menjaga diri? Dengan menjaga hati dari kesenangan duniawi. Kemabukan dapat menghilangkan kesadaran. Itu berbicara ketika kita mulai mabuk dengan hal-hal duniawi, dengan kesenangan-kesenangan duniawi, maka kita menjadi tumpul. Kita mulai tidak lagi punya kerinduan yang besar. Iblis itu menarik kita secara perlahan. Iblis itu menginginkan kita kehilangan hati. Hati yang seperti apa?
Apakah hati yang menyembah, hati yang melayani Tuhan, hati yang merindukan Tuhan? Bukan. Iblis itu ingin mengambil hati dalam diri kita, yaitu yang paling inti. Apa? Hati yang takut akan Tuhan.